Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutiah. Berita pertama hadir dari Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gelora Indonesia yakni Anies Mata yang menjadi salah satu narasumber dalam seminar internasional yang diselenggarakan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah pada Sabtu 12 Januari 2025 kemarin. Bertajuk tema Kebangkitan Syam dan Masa Depan Dakwah Dunia Islam, Anies Mata mengatakan pemerintah Indonesia konsen pada dua hal dalam mendukung pemerintahan sementara Suriah pasca tumbangnya rezim Bashar al-Assad, yakni pada integritas wilayah dan pembangunan ulang kembali Suriah. Karena itu, ia berharap Kedutaan Besar Republik Indonesia Damaskus melakukan engagement atau keterlibatan terbatas dan terukur dengan pemerintahan sementara Suriah. Beberapa narasumber dalam seminar ini diantaranya adalah Abdul Monem Anan, selaku Duta Besar Suriah untuk Indonesia, Dr. Wasfi Abu Zaid, selaku akademisi Turkiye, Profesor Dr. Daud Rashid MA, selaku Kaprodi S3 Ilmu Dakwah UIA, Profesor Dr. Masduki Ahmad, selaku Rektor UIA, dan Abdul Hamid selaku Dekan FAI UIA. Pertama, secara internal ini ada persoalan ekonomi dan keuangan negara yang sulit tanpa cadangan mata uang asing. Yang kedua, pengintegrasian wilayah Syria karena belum sepenuhnya dikuasai pemerintah transisi. Saya kira ini tantangan yang paling berat nanti yang akan dihadapi oleh pemerintah Syria. Seperti yang saya katakan, tantangan ekonominya bisa lebih ada solusinya yang tampaknya, tapi persoalan pengintegrasian wilayah ini, dan karena itu pemerintah Indonesia di tahap awal, saya sendiri yang menyampaikan juga pernyataannya, bahwa pemerintah Indonesia mendukung keutuhan dan integritas wilayah Syria seluruhnya. Di kesempatan lain, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia yakni Fahri Hamzah yang jabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia juga menjadi narasumber di seminar nasional bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities in Indonesia yang digelar Kementerian PKP. Berlangsung di Jakarta pada Selasa 14 Januari 2025 lalu, Fahri Hamzah menegaskan bahwa pemerintah tengah membentuk tim khusus bersama Kementerian Pekerjaan Umum yang nantinya akan membantu agar perumahan-perumahan terintegrasi dengan fasilitas umum dan infrastruktur yang sudah ada. Pembentukan tim ini juga merupakan salah satu upaya Kementerian PKP dalam penyediaan lahan, terutama di perkotaan. Karena itu, untuk memenuhi target 3 juta rumah, maka bentuk hunian yang bisa disediakan adalah hunian vertikal seperti apartemen dan rusun. Berita berikutnya, Fahri Hamzah juga menambahkan bahwa pemerintah Qatar kini berencana membangun total 6 juta unit rumah di Indonesia. Pemerintah Qatar menambah komitmennya dalam mendukung pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Indonesia, yang semula hanya membangun 1 juta unit berdasarkan nota kesepemahaman yang ditandatangani di Istana Merdeka beberapa waktu lalu. Hal ini menunjukkan komitmen besar Qatar dalam membantu memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia. Fahri menyebutkan bahwa skema dan rincian proyek akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan bilateral yang dijadwalkan berlangsung di Doha pada akhir bulan ini. Berita selanjutnya, Partai Gelombang Rakyat Indonesia menyambut positif pelaksanaan program makan bergizi gratis yang telah dimulai pada Senin 6 Januari 2025 lalu. Hal itu disampaikan Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai Gelora, Sarah Handayani, dalam diskusi Gelora Talks bertajuk Makan Bergizi Gratis dan Masa Depan Indonesia Emas yang ditayangkan pada Rabu 8 Januari 2025 sore. Yang juga dihadiri oleh tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi, pengamat perlindungan konsumen Tulus Abadi, dan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Nah, sebenarnya dengan program makan bergizi gratis ini satu hal ya, harusnya
program ini tidak bisa berdiri sendiri karena dia kalau berdiri sendiri cuma bagi-bagiin makanan, tidak ada edukasinya, dan kemudian tidak berjalan program promosi kesehatan di sekolah, itu nanti tidak menjadi investasi yang berharga untuk generasi emas kita. Jadi karena sekarang kita masih berhadapan misalnya dengan masalah yang tadi Pak Dede juga sebutkan, anak-anak kita itu kurang makan sayur dan buah, kurang aktivitas fisik, ya. Jadi di situ harusnya dengan momentum ini program UKS, ada sekarang aksi bergizi juga berjalan di sekolah-sekolah, tetapi belum di semua sekolah. Jadi ini sekarang harus dihidupkan agar anak-anak itu memang sejak kecil dia tahu program yang baik untuk sehat itu seperti apa. Jadi harus berjalan. Berita terakhir, Sekretaris Jenderal Partai Gelora berharap semua partai politik, terutama yang bergabung dalam koalisi Merah Putih, turut mendukung kebijakan pemerintah masuk menjadi anggota BRICS secara moral dan politik. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPR 2005 hingga 2010 saat menjadi narasumber dalam diskusi Gelora Talks yang bertajuk tema Indonesia resmi gabung BRICS. Apa targetnya yang ditayangkan pada Rabu 15 Januari 2025 kemarin sore. Yang juga dihadiri oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Roliansyah Sumirat dan pakar hubungan internasional Universitas Airlangga Radityo Dharma Putra. Jadi saya kira ada PR bagi kementerian lembaga dan seluruh pejabat di kementerian lembaga untuk mengakselerasi langkah-langkahnya, untuk mengakselerasi cara kerjanya, termasuk untuk mengakselerasi kajian dan rekomendasinya, sehingga kemudian once Presiden mengambil satu keputusan politik, ya maka keputusan itu diambil based on rekomendasi yang sudah komprehensif gitu ya. Saya kira itu penting karena saya membayangkan sekarang ini akan banyak kunjungan ke luar negeri yang dilakukan oleh Presiden atau akan banyak kunjungan kepala negara lain untuk bertemu dengan Presiden Prabowo di Indonesia. Jadi memang harus ada kesiapan yang sangat yang sangat solid dari seluruh elemen pemerintah. Sekian Geloranus pekan ini, saya Bilkis Mutiah beserta kru pamit undur diri. Saksikan Geloranus setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.